Kawan gitu lah ceritanya, hari-hari kerjaan lah saya bejaje kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisyah. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, dan rekan saya Irfan dari Prodi Perbankan Syariah. dan saya Valerie dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini kami akan membahas tentang pengertian pajak pusat, jenis-jenis pajak pusat, dan contoh dari pajak pusat. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pajak pusat. Pajak pusat ialah pajak yang dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan undang-undang dan diambil untuk keperluan negara seperti pembangunan dan belanja negara. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Irfan. Saya akan membahas macam-macam pajak pusat. Yang pertama, pajak penghasilan PPH. PPH ialah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan usaha atas dalam suatu tahun pajak. Penghasilan sendiri didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat berupa gaji, keuntungan usaha, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pajak pertambahan nilai PPN. PPN ialah pajak yang diberlakukan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean wilayah NKRI. Subjek PPN adalah orang pribadi, badan usaha, dan pemerintahan yang melakukan pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Setiap barang dan jasa pada hakikatnya merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang kena pajak yang tergolong mewah. Berikut ini adalah ciri-ciri barang yang tergolong barang mewah. Yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, umumnya barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak moral masyarakat, kesehatan, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan PBB tertentu. PBB ialah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan. Hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Namun mulai 1 Januari 2014 ditetapkan PBB perdesaan dan perkotaan, merupakan pajak daerah, dan PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. Yang kelima, bea materai. Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan dokumen seperti kwitansi pembayaran, akta notaris, surat perjanjian, surat berharga, dan efek yang memuat nominal atau jumlah uang di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Valenti. Saya Valerie akan membahas contoh pajak pusat, khususnya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Penjelasan PPH sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Irfan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan perhitungan PPH. Misalnya, Ardi, seorang laki-laki lajang, menerima gaji bulanan senilai 10 juta rupiah, maka perhitungannya sebagai berikut. Gaji pokok 10 juta rupiah per bulan atau 120 juta per tahun. Tarif PPH-nya 15%. PPH 21 yang ditanggung sendiri senilai 9.900.000 per tahun atau 825 juta per bulan. Gaji bersih atau take home pay sebesar 9.175.000 rupiah. Selanjutnya, contoh dari PPN. Misalnya, toko Samsung menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta rupiah. Lalu berapakah PPN terutang toko Samsung yang wajib disetorkan? Jawabannya, total DPP atas penjualan 20 kulkas
20 dikali 6 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. PPN sama dengan 11% dikali 120 juta rupiah, jadi 13.200.000 rupiah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.